Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Anak-anak sekalian, santri dan santriwati yang berbahagia, alhamdulillah pada hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu kembali dalam ranah menuntut ilmu. Semua anak-anak santri dan santriwati, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Baiklah, kalau begitu kita akan membahas atau belajar pada pagi hari ini tentang jinayah, sebagaimana pada minggu yang lalu kita juga sudah membahasnya, namun belum masuk kepada pembahasan, hanya sebatas perkenalan. Oleh karena itu Ustaz akan menyampaikan terkait dengan materi kita pada hari ini, yaitu tentang jinayah. Namun sebelumnya silakan anak-anakku untuk membaca terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Silakan dibaca dulu. Ya, sudah? Kalau sudah, Ustaz akan memberikan gambaran sedikit sebelum memaparkan secara mendetail terkait dengan materi kita pada hari ini, yaitu jinayah. Kira-kira dari anak-anak sekalian, santri dan santriwati, sudah tahu apa itu jinayah? Oh ya, Nur Hasanah apa? Ya baik, jadi jinayah itu sama dengan tindak pidana. Itu yang terkait dengan tindak pidana atau tindak kejahatan. Baiklah, Ustaz akan menyampaikan materinya terkait dengan jinayah atau tindak kejahatan. Namun sebelumnya ada peta konsep yang di bukunya, silakan dibaca. Jadi dilihat di situ bahwasanya yang kita bahas terkait dengan bab jinayah itu ada 4 pembahasan yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu terkait dengan pembunuhan, kemudian kisos, dan ada diyat, serta yang terakhir yaitu kafarat. Oleh karena itu kita akan membahas yang pertama, yaitu terkait dengan pembunuhan. Terkait dengan pembunuhan itu sendiri kita akan membicarakan ada 4 hal terkait dengan pembunuhan, yaitu pengertian, macam-macamnya, dasar hukum, serta hikmahnya. Baiklah, Ustaz minta perhatikan gambar yang ada di bukunya terkait dengan pembunuhan. Di situ coba lihat ada Haikal, kemudian Nurjannah dan yang lain. Perhatikan itu gambar apa? Ya, alhamdulillah itu ada gambar mikroskop sama sidik jari. Di situ menandakan bahwa di dalam melakukan penelitian atau di dalam studi kasus itu perlu adanya mikroskop atau sidik jari itu di dalam pemeriksaan kita terkait dengan tindak pidana untuk menentukan bahwa seseorang itu bersalah atau tidak. Baiklah, Ustaz akan memaparkan apa itu pembunuhan. Jadi pembunuhan itu merupakan ilmu yang mengatur mengenai hal-hal yang dilarang oleh syariat atau aturan dalam hukum pidana Islam. Jadi pembunuhan secara bahasa adalah menghilangkan nyawa seseorang, sedangkan secara istilah pembunuhan adalah perbuatan manusia yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Kira-kira dari sini bisa ditangkap penjelasan ini, anak-anak sekalian? Alhamdulillah. Jadi yang dimaksud dengan pembunuhan itu adalah menghilangkan nyawa seseorang, baik itu secara tidak sengaja ataupun tidak sengaja. Nah, dan ini dilarang dalam ajaran agama kita. Kemudian yang kedua yaitu macam-macam pembunuhan. Nah, macam-macam pembunuhan itu ada dibagi menjadi 3 macam. Ada namanya pembunuhan yang disengaja atau qatlul amdi, kemudian ada namanya
pembunuhan yang seperti disengaja atau qatlu syibhul amdi. Kemudian yang ketiga, pembunuhan karena kesalahan, yaitu atau qatlul khata'. Nah, dari 3 jenis pembunuhan ini, qatlul amdi itu adalah pembunuhan yang telah direncanakan dengan menggunakan alat yang mematikan, baik yang melukai atau memberatkan atau mustaqbal. Kenapa bisa dikatakan pembunuhan itu sengaja? Nah, itu apabila ada niat dari pelaku sebelumnya dengan menggunakan alat-alat yang bisa menyebabkan seseorang itu terbunuh, seperti pisau, kemudian apalagi? Ya, gunting, apalagi? Ya, celurit, apalagi? Parang, apalagi? Sabit. Nah, alhamdulillah semua bisa menyebutkan. Kemudian pembunuhan seperti disengaja atau qatlu syibhul amdi, yaitu menghilangkan nyawa seseorang tanpa ada niat membunuh dengan menggunakan alat yang biasanya tidak mematikan. Contohnya, misalnya si Adria pergi ke hutan untuk berburu burung, kemudian dia nembak burung pakai ketapel misalnya. Nah, tiba-tiba burungnya itu ketapel tembakannya itu tidak mengenai burung itu, tetapi mengenai orang yang ada di bawah pohon yang kebetulan lewat. Tiba-tiba orang itu kenalah dengan tembakan itu, maka kemudian orang itu meninggal dunia. Maka jenis pembunuhan itu dinamakan pembunuhan qatlu syibhul amdi, yaitu pembunuhan yang tidak disengaja, yang bisa menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Kemudian yang ketiga, pembunuhan karena kesalahan, yaitu perbuatan seseorang tanpa bermaksud melakukan kejahatan, namun karena salah sasaran menyebabkan kematian seseorang. Seperti seseorang yang tanpa sengaja lewat di suatu tempat, kemudian dia mengambil kayu, kemudian dalam dia mengambil kayu itu dia angkat, tiba-tiba secara tidak sengaja nggak dilihat ada orang di belakang. Nah, dengan kayu itu dia kena dengan kayu itu, kemudian menyebabkan kematian. Adapun dasar hukum dari Al-Quran, hadis, kemudian ijma para ulama dalam hal ini, ya sebagaimana kita ketahui bahwasanya sumber hukum kita itu ada 4. Coba sebutkan Nanda, lalu Muhammad Ilyas, apa itu yang 4? Coba sebutkan. Ya, 1. Terus ya, 3. Terakhir. Ya, sedikit lagi. Alhamdulillah 4. Coba. Jadi teman kalian sudah menjawab tadi, lalu Muhammad Ilyas, bahwasanya sumber hukum Islam itu ada 4. Yang pertama Al-Quran, kemudian yang kedua hadis atau sunnah, kemudian yang ketiga ijma, kemudian yang keempat qiyas. Dalam hal ini dasar hukum daripada larangan membunuh itu tentunya pada dasarnya membunuh itu tidak dibolehkan atau dilarang. Salah satu diantaranya dari sumber hukum kita yaitu Al-Quranul Karim, terdapat di dalam surat Al-Isra ayat 33, surat Al-Isra ayat yang ke-17, ayat 33 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq wa man qutila mazluman faqad ja'alna li walihi sultanan fala yusrif fil qatl innahu kana mansura. Di sini kalau secara secara ilmu usul fiknya itu dikatakan di situ bahwasanya lam yang terdapat pada wala taqtulu an-nafsal lati haramallahu illa bil haqq itu menunjukkan lamun apa? Lamun nahyi. Itu lam yang menunjukkan larangan. Jadi di sini lamun nahyi ini diartikan bahwasanya janganlah kamu membunuh
jiwa-jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala selain dalam keadaan yang di luar itu. Artinya kita tidak boleh atau haram hukumnya kita membunuh, dan itu dilarang oleh agama kita karena bisa menghilangkan nyawa seseorang tanpa hak. Kemudian hukumannya sebelum kepada yang keempat, ada juga sumber hukum yang terambil dari al-hadis, yaitu idal taqal muslimani bisayfaihima fal qatilu wal maqtulu finnar. Atau sering kita dengar kita dengar al qatil wal maqtul finnar. Kita sudah pernah dengar dan sering dengar itu. Ya, jadi masih ingat jadi Afrianto terkait dengan dalil ini? Masih ingat? Ya, alhamdulillah masih ingat. Al-qatilu wal maqtul finnar. Hadis yang panjangnya yaitu idal taqal muslimaini bisayfihima fal qatilu wal maqtul finnar. Yaitu yang artinya jika ada dua orang muslim berhadapan dengan membawa pedang masing-masing atau mau saling membunuh, maka yang membunuh yang dibunuh sama-sama masuk neraka. Jadi al-qatilu itu segatnya isim fa'il, wal maqtul itu segatnya isim maf'ul. Bagus. Jadi pemahamannya alhamdulillah. Kemudian yang keempat yaitu hukuman bagi pelaku pembunuhan. Nah, jadi dari macam-macam pembunuhan tadi sudah Ustaz jelaskan panjang lebar tadi. Coba ulang satu persatu tadi dari macam-macam pembunuhan. Ismi, coba satu. Ya, kemudian enggak. Ya, kemudian Hilmi, Muhammad Halikul Akbar. Ya. Nah, alhamdulillah kalian sudah paham. Kemudian kita akan lanjutkan kembali seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi dari jenis atau macam-macam pembunuhan itu tentu ada hak atau qisasnya, yaitu balasan. Yang pertama tadi itu disebutkan yaitu pembunuhan yang disengaja atau qatlul amdi. Nah, qatlul amdi itu hukuman bagi pelaku tindak pidana pembunuhan sengaja adalah qisas. Qisas itu artinya had itu artinya balasan atau hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak kejahatan pembunuhan yang disengaja, yaitu diberikan sanksi hukuman yang setimpal dan berat. Dalam hal ini maka hakim yang menjadi pelaksana hukuman qisas, dalam hal ini tentunya yang menjadi yang berhak untuk memutuskan di sini adalah hakim. Ya. Kemudian adapun keluarga korban tidak diperbolehkan main hakim sendiri, apalagi yang bukan keluarganya. Terus. Tetapi kalau misalnya ya gimana? Oh iya, betul. Jadi kalau misalnya keluarganya itu memaafkan pelaku tindak pidana pembunuhan itu, maka hukumannya adalah membayar sejumlah denda, yaitu diyat mugal langgo atau diyat, yaitu diyat yang berat yang diambil dari harta si pembunuh dan dibayarkan secara tunai kepada pihak keluarga korban. Selain membayar sejumlah diyat, pelaku juga diwajibkan menunaikan kifarah. Nah, kemudian yang kedua yaitu pembunuhan yang seperti disengaja atau al-qatlu syibhil amdi, yaitu pelaku pembunuhan seperti sengaja tidak mendapatkan hukuman qisas, namun dihukum dengan membayar sejumlah denda, yaitu diyat mughalladhah atau diyat berat, dan dapat dibayarkan secara bertahap selama dalam kurun waktu berapa tahun? Ilyas? Ya betul, 3 tahun. Kepada keluarga korban yang setiap tahunnya diberikan dalam selama 3 tahun itu per tahunnya berapa? Ya, sepertiga daripada
denda itu. Artinya dari 3 tahun dari 3 tahun itu per tahunnya sepertiga. Selain itu pembunuh juga harus menunaikan kifarat sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, yaitu man qatala mu'minan muta'ammidan dufi'a ila awliya'il maqtul fa insya'u qatalu wa insya'u akhadhu hadiyah wa hiya salatuna hiqqah wa salatuna jaz'an wa arba'una hilfah. Nah, dari hadis ini wajib hukumnya bagi pelaku pembunuhan yang tanpa yang seperti disengaja itu menunaikan kifarat, yaitu jika mereka menghendaki tidak mengambil kisos, mereka dapat mengambil diyat berupa 30 ekor unta, kemudian 30 ekor hiqqah, kemudian jaz'ah, dan 40 ekor hilfah. Hadis Rasulullah tersebut merupakan dalil diwajibkan diyat mughalazah bagi pelaku tindak pembunuhan sengaja yang mendapatkan maaf dari keluarga korban dan pelaku tindak pembunuhan seperti disengaja. Kemudian yang ketiga, pembunuhan yang karena kesalahan. Maka hukuman bagi pembunuhan tindak kejahatan karena kesalahan ini adalah membayar sejumlah denda, yaitu diyat mukhaffafah atau diyat apa? Mukhaffafah, ya, diyat ringan yang diambilkan dari harta keluarga pembunuh dan dapat dibayarkan secara bertahap selama 3 tahun juga kepada keluarga korban. Setiap tahunnya sepertiga, sama seperti yang pembunuhan tadi. Kemudian yang selanjutnya, selain itu pelaku tindak pidana pembunuhan juga harus melaksanakan kifarat. Ya, sama seperti yang sudah saya jelaskan tadi terkait dengan hukuman atau sanksi bagi pelaku pembunuhan, yang mana pelaku pembunuhan itu tadi dibagi atau macam-macamnya ada 3 macam. Adapun hikmah larangan membunuh, Islam menerapkan hukuman bagi pelaku pembunuhan tidak lain untuk memelihara kehormatan dan keselamatan jiwa setiap manusia. Pelaku tindak pembunuhan diancam dengan hukuman yang setimpal sesuai perbuatannya. Antara dalil menjelaskan tentang membunuh, Allah firman dalam surat Al-Quran ayat 93, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazā'uhu jahannam khālidan fīhā wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban. Rasulullah SAW Rasulullah SAW al-'abdu Jadi benar hukum yang berat bagi pembunuh dimaksud agar tidak seorang melakukan tindakan kejahatan yang menyebabkan hilang nyawa orang lain. Jadi inilah yang bisa kita pelajari pada hari ini, yaitu tentang jinayah. Jinayah itu adalah tindak kejahatan. Kemudian tindak kejahatan itu di sini bagian yang pertama yaitu tentang pembunuhan. Sudah paham semua anak-anak santri dan santriwati? Alhamdulillah. Jadi kesimpulannya bahwa jinayah itu adalah merupakan tindak pidana. Tindak pidana itu dibagi menjadi 3 bagian. Ada pembunuhan yang disengaja, pembunuhan yang tidak disengaja, kemudian pembunuhan karena tersalah. Jadi dari materi kita pada hari ini, materi jinayah yang mana tadi sudah diberikan bentuk-bentuknya tindak pidana itu, insya Allah sudah paham semuanya? Ya, sudah paham. Baiklah, pertanyaan? Kalau nggak ada, berarti kalau pertanyaan Husnuzon sudah paham. Nah, kita cukupkan pertemuan kita, pembelajaran kita dengan sama-sama baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
awal